لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke 36 35. Majelis yang ke 35 dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala Kitabud Diyat. Ini penjelasan tentang ad-diyah. Diyat jama dari diyah. Jama dari apa? Diyah. Dan diyah itu adalah tebusan yang dari kalimat wada yadi diyatan. Dia adalah hal yang diserahkan sebagai tebusan. Dan yang dimaksudkan dengan diyah secara istilah adalah al-malul muadda ila majniyin alaihi aw walihi aw warithihi bisababi janayah. Adalah harta yang dibayar kepada orang yang dilakukan pelampuan batas terhadapnya atau kepada walinya atau kepada ahli warisnya disebabkan karena adanya pelampuan batas. Iya. Dan ini dia. Kalau disebut istilah dia berarti dia adalah bayaran yang dibayar karena ada bentuk pelampuan batas yang dilakukan. Dan di pembahasan qisas telah diterangkan tentang dia ini. Dan di sini maksudnya setelah diterangkan tentang secara umum siapa yang berhak mendapatkan dia. Maka di sini diterangkan bentuk-bentuk dari dia tersebut. Bagaimana ketentuan dan berapa dia itu. Ya. Dan membayar dia ini diwajibkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan disepakati oleh para ulama. Tentang siapa yang punya hak maka wajib dibayarkan padanya apa? Dibayarkan padanya dia. Dalam Al-Quran tentang kisah orang yang membunuh tidak sengaja disebutkan wadiyatun musallamah ila ahliha, dan dia membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya. Ya. Dan di dalam hadits yang telah berlalu bersama kita, Nabi bersabda, "Man qutila lahu qatil, fa huwa bi khairin nadharaini, imma yahtadi wa imma yaqtul." Bagi orang yang dibunuh dari keluarganya, maka dia diberikan antara dua terbaik, dua pilihan. Apakah dia meminta dia atau dia meminta qisas. Ya. Asy-Syaukani di sini menjelaskan bentuk-bentuk dari dia dan kadarnya. Di sini beliau uraikan pembahasan. Kita berikan 8 garis besar. Pembahasan yang pertama, kadar dia karena membunuh seorang muslim. Nah, diyatul rajulil muslim mi'atun minal ibil. Dia seorang muslim adalah 100 dari onta. 100 dari onta. Au mi'ata baqarah. Atau 200 sapi. Au alfa syatin. Au alfa syatin. Atau 200. Apa itu 2000? 2000 kambing. Au alfu dinar. Ya. Atau 1000 dinar. Atau 1000 dinar.
Aw 12,000 dirham atau 12.000 dirham. Aw 100 hullah atau 200 hullah. Ya, hullah baju terbuat dari apa? Sutra. Ya, atau baju dari dari Yaman, hullah, dan ini biasanya baju yang mahal. Ya, ada yang terbuat dari sutra dan selainnya. Baik. Ini tentang dia yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini. Ya, dan untuk dia ini, penyebutan dia yang beliau terangkan, ini disebutkan dalam hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, datang dalam riwayat mausul dan datang dari riwayat mursal. Ya. Dan lebih tegas lagi atau lebih kuat lagi sanadnya itu dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man kana akluhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan qada, ya, bahwa siapa yang akluhu, membayar diahnya fil baqarah, dalam sapi, ala ahli al-baqar, maka orang yang punya sapi maka dia mengeluarkan 200 apa? 200 sapi. Wa man kana akluhu fi syah, ya, al-faisyah, dan siapa yang kebanyakan keluarganya, ya, akilahnya memiliki kambing, maka dikeluarkan 2000 kambing. Nah, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani haditsnya. Ya. Dan di riwayat yang lain, juga di dalam di dalam surat Amr bin Hazm yang menjelaskan tentang qada, itu disebutkan bahwa ala ahli dhahab 1,000 dinar. Bagi orang yang mempunyai emas, dia mengeluarkan berapa? 1.000 dinar. Ya. Dia mengeluarkan 1.000 dinar. Jadi hitung saja dinar, 1 dinar 4,25 gram. Ya. Kali saja 1.000, 4,25 kali 1.000 berapa? 4,25 kali 1.000 dinar, berarti 4.250. Ya. Sudah kali saja dengan berapa harga emas sekarang? Ya. Ya. Baik. Sebentar, ini masih kita jelaskan, ya, ukurannya. Nah, jadi ini ketentuan dari apa yang dia bayar dari dia. Ya. Baik. Kemudian dia ini, jadi dia disebutkan di sini ada beberapa bentuk dia. Ya, emas, atau dia pakai dirham perak 12.000, atau dia bayar dengan onta 100, bayar dengan sapi berapa? 200, bayar dengan kambing 2.000. Yang mana yang merupakan asal dari dia? Pokok diahnya yang mana? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, jumhurul ulama mereka berpendapat bahwa asal dari sebagian para ulama berpendapat bahwa asal dari dia seluruh yang disebut tadi oleh Imam Asy-Syaukani itu asal dari dia. Nah, dan adapun jumhur mereka katakan bahwa asal dari dia adalah apa? Asal dari dia adalah onta, itu yang merupakan asal. Ya, jelas ya. Dan sudah berlalu bahwa ini di surat qada yang ditulis oleh siapa? Amr bin Hazm, dan juga telah syah dari hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, tentang sapi dan apa? Tentang sapi dan kambing, 2.000 kambing. Maka ini harusnya menjadi ukuran, menjadi asal di dalam dia. Iya, jelas ya. Maka kalau dilihat dari sisi ini, jumlah dari sapi, kemudian jumlah dari 2.000 kambing, itu memang menunjukkan harga dari apa? 100 ekor onta. Ya.
Jadi pendapat kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwa yang menjadi ukuran adalah 100 ekor onta, itu yang menjadi dasar ukuran. Ini pendapat kebanyakan Kebanyakan para ulama. Nah, baik. Jadi kalau diukur dari ontanya, ya, maka yang lainnya ikut di dalamnya. Ya, dilihat nanti harganya sesuai dengan harga onta di masa itu. Sesuai dengan harga onta di mana? Di masa tersebut. Ya. Dibangun di atas pendapat kebanyakan ulama ini, maka disebutkanlah jumlah dari diahnya. Ya, telah kita terangkan ya, bahwa ada dia di dalam membunuh. Ada dia di dalam apa? Di dalam anggota badan yang yang hilang atau yang terpotong atau yang dilukai. Nah, ini ada dia di dalamnya. Ya, kalau disebut ada dia, itu tadi ketentuan dianya. Jelas? Baik, untuk orang yang membunuh, telah kita terangkan, ada membunuh sengaja, ada yang mirip sengaja, dan ada yang tidak sengaja. Ada yang tidak sengaja. Baik, Asy-Syaukani di sini memberikan perbedaan untuk masalah membunuh. Kata beliau, wa tughalladu diyatul amdi wa shibhi bi yakuna al-mi'atu min al-ibli fi butuni 40 minha auladuha. Dan dia membunuh sengaja dan yang semisal dengan sengaja, mirip sengaja, ini tughallad, lebih diperbesar. Di mana dari 100 ekor onta itu hendaknya 40 darinya itu ada anak-anaknya di dalam perutnya. Maksudnya onta yang onta yang hamil. Nah, iya. Dan disebutkan di dalam ketentuan qada yang dipegang oleh, yang disebutkan dalam kitab Amr bin Hazm, ya. Dan ini yang disebut oleh sejumlah para ulama, bahwa dia kalau membunuh sengaja atau mirip sengaja, maka 100 onta ini dibagi 4. 25 itu onta bintu makhab, 25 bintu labun, 25 hiqqah, dan 25 jada'ah. Ya. Jelas ya? Baik. Tadi saya sebut suratnya siapa? Amr bin Hazm. Ya, keliru ya, bukan dari suratnya Amr bin Hazm. Mereka berpatokan pada hadits As-Sa'ib bin Yazid. Jelas? Jadi disebut dibagi 4. Ya. 25 bintu makhad. Bintu makhad apa? Ya. Onta betina berumur 1 tahun. 25 bintu labun. Onta betina berumur 2 tahun. Dan 25 hiqqah. Hiqqah 3 tahun. Dan 25 jada'ah. Ini berapa? 4 tahun. Ya, jadi kalau di atas peraturan ini digabungkan dengan hadis yang telah kita sebutkan, hadisnya kuat, bahwa harus hamil 40, maka dijaga ketentuan ini dan dijaga sebagiannya 40 dari hamil. Ya. Tapi Imam Syaukani rahimahullah, kelihatannya beliau tidak menganggap hadis ini syah. Karena itu beliau hanya memegang bahwa dia dari 100 ekor onta, kemudian yang penting 40 dari onta itu dia mengandung. Ya. Dan ini di dalam kebijaksanaan menentukan, ya. Itulah saya di sebagian perkara saya kadang sebutkan kepada ikhwah, ada sebagian masail juga tidak cocok kita tarjih. Yang kuatnya ini, yang kuatnya ini. Ya, sebab dia kadang di pembahasan di pengadilan, ya. Maka di situ ada pengamatan-pengamatan dan bagaimana cara mempelajarinya. Ya. Sesuai dengan keadaan yang ada. Ya, dan sesuai dengan dalil-dalilnya. Baik. Jelas ya? Dan di sebuah negeri kadang ditetapkan sebuah hukum, maka itu yang berjalan di pengadilan. Ya, walaupun dari sisi pembahasan fikih kadang kita menguatkan pendapat yang lain.
Tapi di pengadilan kita jalani apa yang ditetapkan di sebuah negeri. Ya, sebab itu pendapat yang rajih yang mereka pegang. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Asy-Syaukani, jadi itu tentang apa tadi? Ya, tentang orang yang membunuh sengaja dan mirip sengaja. Ya, kalau dia membunuh tidak sengaja, maka 100 onta saja. 100 onta saja, seperti yang disebut oleh Syaukani dalam hadits yang telah berlalu. Ya, kalau di pendapat sejumlah ulama berdasarkan hadits As-Sa'ib bin Yazid, maka diringankan. Ya, diringankan. Ya, jadi disebutkan diringankan. Dia dibagi menjadi 5 di peringatannya, diringankan. 20 bintu makhab, 20 bintu labun, 20 hiqqah, 20 jada'ah, dan 20 dari ibn makhab. Jadi semua dari yang disebutkan sebelumnya dikurangi 5. Jadi 20 yang tersisa itu dengan apa? 20 dari onta apa? Onta jantan berumur setahun. Ya. Baik. Ini bagi orang yang mempertabat dengan hadits ini. Nah, kemudian berikutnya dikatakan oleh Syaukani rahimahullah. Ya. Ini tentang dia tadi, pembahasan yang kedua ya. Dia dalam membunuh tanpa sengaja, dalam membunuh mirip sengaja. Ya. Kalau yang di atas tadi yang pertama, kadar dia kena membunuh seorang muslim dengan apa? Dengan sengaja ya. Itu harusnya ditambah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, kadar dia kafir dhimmi. Kata beliau, wadiyatul dhimmi nisfu diyatil muslim. Wadiyatul mar'a nisfu diyatil rajul. Ya, dan dia seorang dhimmi, kafir dhimmi, itu dia hanya seperti dia apa? Dia hanya adalah 1/2 dari dia seorang muslim. Dan ini haditsnya syah. Dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, jadi seorang kafir dhimmi, dia hanya berapa? Dia hanya 1/2 dari dia muslim. Maka ini berarti mengkhususkan kandungan ayat. Kita sebutkan dari membunuh salah. Kalau misalnya ada kafir mu'ahad yang berada di saf orang kafir, atau dia ikut mati terbunuh tanpa disengaja, maka disebutkan dibayar dia. Berarti dia hanya 1/2. Ya, berdasarkan ini. Jelas ya? Berdasarkan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr. Kemudian kata beliau, wadiyatul mar'a nisfu diyatir rajul. Dan dia untuk perempuan itu 1/2 dari dia apa? Laki-laki. Ya. Jadi untuk perempuan 1/2 dari dia apa? Dari dia laki-laki. Ya. Kemudian kata beliau, wal atraf wa ghairuha kadzalik. Ini dalam masalah nyawa, dalam masalah pembunuhan. Demikian pula di dalam atraf, di dalam masalah anggota-anggota badan yang terpotong ataupun selain dari anggota badan. Ya. Tapi kata beliau disyaratkan fi zaid ala thuluth. Pada apa yang lebih dari 1/3. Rahmatullah. Pada apa yang lebih dari apa? 1/3. Maksudnya begini. Dia perempuan dan laki-laki. Ya. Itu kalau dia kurang dari 1/3 maka dia hanya sama. Kalau dia kurang dari apa? 1/3 dia. Sebab akan diterangkan nanti ada yang kena 1 dia penuh, ada yang 1/2 dia, ada yang 1/10 dia. Jelas ya? Jadi kalau dia hanya di bawah 1/3, laki-laki dan perempuan apa? Sama. Jelas sampai sini. Misalnya hilang 1 jari. Akan datang nanti dia kena berapa? 1/10 dari dia. 1/10 dari dia berarti berapa ekor onta? 10 ekor onta. Jadi kalau tangan jari perempuan hilang, ya, kalau dikatakan 1/2 dari dia laki-laki, di sini berapa perempuan? Itulah tadi saya katakan, Anda sudah keliru memahami. Ya, tetap 10 sebab di sini 1/10 di bawah apa? 1/3. Jadi ketentuan 1/2 dia laki-laki itu kalau di atas apa? 1/3. Dan ini 1/10 kurang dari apa? 1/3. Dia sama dia hanya. Jelas ya? Ini makna ucapan Asy-Syaukani fi zaid ala thuluth.
Dan beliau berdalilkan dengan hadits Abdullah bin Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ya. Nabi berkata, "Aqlul mar'ati mithlu aqli ar-rajul hatta yablugha as-sulus min diyatihi." Ya. Apa yang ditanggung oleh perempuan, ya, itu sama dengan laki-laki. Akilah yang didapatkan atau dia yang didapatkan oleh perempuan sama dengan laki-laki sampai mencapai sepertiga dari diahnya. Ini sampai apa? Sepertiga dia sama. Tapi kalau sudah lebih sepertiga, maka diah dari perempuan itu seperdua dari apa? Diah laki-laki. Ya, jadi kalau laki-laki dapat 100 onta, maka perempuan dapat berapa? 50. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Jadi di sini perempuan seperdua dari dia laki-laki. Ini menunjukkan ada perbedaan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Dan kita sudah berlalu ya di sejumlah pembahasan. Ya. Di mana disebutkan bahwa perempuan seperdua dari apa? Laki-laki. Ya. Ini dalam 5 pembahasan yang sudah berlalu bersama kita. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama, dalam masalah dia ini. Yang kedua, kenapa lama sekali? Apa? Ini yang pertama dalam masalah dia. Yang kedua, dalam masalah persaksian. Ya, laki-laki persaksiannya, perempuan 2 banding apa? Ya. Baik, masih ada satu akan datang di warisan. Afwan ya, warisan belum nyampe kita. Ini yang ketiga, warisan. Kemudian yang keempat di mana? Masalah akikah. Ya. Iya atau tidak? Ya. Laki-laki 2 kambing, perempuan apa? 1 kambing. Kemudian masalah yang keempat di dalam apa? Ya, di dalam masalah pembebasan budak. Ya, Allah yahdikum. Ya, baik. Jadi ini 5 bentuk. Itulah yang saya sebutkan di awal pembahasan. Ya, saya terangkan ya di awal pertemuan. Ya, kalau seorang belajar apapun, ya dia soroti 4 perkara. Pertama definisi, supaya dia yang keliru memahami sesuatu. Kemudian yang kedua apa? Kaidah dan ketentuannya. Kemudian yang kedua kaidah dan ketentuannya. Yang ketiga, ya, dia memperhatikan furuk, perbedaan antara ini dan itu. Ya. Jelas ya, dan ini saya tidak terlalu banyak memperluas. Ya. Kemarin ada masalah hadiah, kemudian masalah akan datang wasiat. Ya. Ada perbedaan, ini kita tidak bedakan. Tidak menyebutkan perbedaan-perbedaan. Sebab untuk meringkas waktu. Tapi ini diperhatikan. Ke depan, kalau diterangkan hendaknya apa? Diperhatikan. Kemudian yang keempat, perlu diperhatikan di penjelasan, adalah taqasim, pembagian-pembagian. Ini terbagi berapa, ini terbagi berapa. Itu penting didetailkan dan diketahui. Sebab itu usulul ilm. Pokok-pokok apa? Pokok-pokok ilmu. Ya. Jelas ya? Kemudian kata, baik, azan dulu sudah. Oke.
Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, pembahasan keempat sudah, yang kelima dia anggota tubuh dan luka. Kata beliau, wa tajibud diyatu kamilah. Dan dia secara sempurna itu wajib fil ainaini, kalau hilang kedua mata semuanya. Wasyafataini, dan hilang apa? Kedua bibir. Wal yadaini, hilang kedua tangan. Wal rijlaini, hilang kedua kaki. Wal baydataini, dan hilang kedua telurnya. Ya. Paham ya? Ya. Wa fil wahidati minha nisfuha. Ya. Dan kalau hilang salah satu dari keduanya, dia mengambil 1/2 dari dia. Dia mengambil 1/2 dari dia. Ini sekarang tentang dia anggota tubuh. Ya. Jelas ya? Demikian pula kata beliau, wa tajibu kamilatan fil anf wal lisan wad dzakar was sulb. Demikian pula wajib sempurna pada al-anf, hidung, pada lisan, pada ad-dzakar, kemaluan, dan pada as-sulb, dan pada punggungnya. Iya. Baik. Ini anggota-anggota tubuh yang disebutkan. Nah, bahwa dia apabila hilang seluruhnya mendapatkan satu dia penuh, kecuali yang berpasangan. Kalau hilang satu maka dia dapat apa? Setengahnya. Ya. Dan ini diterangkan di dalam hadits atau di dalam surat yang ditulis oleh Amr bin Hazm. Dan ini surat di dalam masalah qada, ya, diterima oleh para ulama dari masa ke masa, dan ya, ketentuan yang disebutkan banyak darinya adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Baik. Jadi disebutkan di sini yang pertama tentang apa? Tentang kedua mata. Dua mata, dua bibir, dua tangan, dua kaki, dan dua telur. Ya. Kapan hilang? Ya, seluruhnya hilang dua-duanya, maka dia dapat dia apa? Dia sempurna. Maka dia dapat dia sempurna. Kalau hilang salah satunya, maka dia dapat 1/2 dari apa? 1/2 dari dia. Jelas. Baik. Kemudian kalau misalnya pada hidung, lisan, hidungnya misalnya hilang, ya, atau ada yang melakukan pelampauan batas terhadapnya sehingga hilang lisannya, maka ini juga membayar apa? Dia mendapat dia penuh. Ya, dia penuh. Baik. Ya. Dan di sini tidak diterangkan tentang dia apa? Jari jemari. Ya. Dan hal tersebut diterangkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa jari jemari dari kaki dan tangan itu setiap dari jari mendapatkan 10 dari onta. Berarti berapa? 1/10 dia. Ya, kecuali kalau jari jemarinya hilang semua, maka dia dapat apa? Dia sempurna. Baik. Ya, itu anggota tubuh. Dan ada yang disebut oleh para ulama dari manfaat di tubuh. Ya, dari apa manfaat di tubuh? Ya, kalau misalnya dia hilang pendengarannya, ya, setelah dilakukan lampuan batas terhadapnya, dia tidak bisa mendengar. Ya, tidak bisa apa? Mendengar. Telinganya ada, tapi tidak bisa apa? Mendengar. Atau hilang pelihatannya. Matanya ada, tapi tidak bisa apa? Melihat. Ya. Sudah tidak bisa mencium lagi. Ya, tidak bisa membedakan bau. Ya, tidak bisa merasa. Maka ini oleh Ibnul Mundir, ya, disebutkan oleh para ulama disebutkan bahwa kalau hilang yang seperti ini, maka dia dapat dia sempurna. Ibnul Mundir
menyebutkan kesepakatan dari para ulama kalau pendengarannya hilang maka dia dapat apa? Dia sempurna. Ya. Sebab ini hal yang di dalam badan, hal yang di dalam tubuh tidak ada yang semisal dengannya. Ya, jelas ya? Kalau dia sudah tidak bisa mendengar lagi, maka tidak mungkin anggota tubuhnya yang lain bisa mendengar. Jelas ya? Demikian pula disebutkan kalau dia setelah dilakukan pelampuan batas terhadapnya, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan lagi, atau dia tidak bisa berhubungan lagi, tidak bisa menikah lagi, ya, maka ini juga dia mendapat apa? Dia sempurna. Ya, jelas. Dan disebutkan juga oleh sejumlah para ulama bahwa pada 4 rambut itu dapat dia sempurna. Ya. Pada rambut kepala, rambut jenggot yang tumbuh, rambut jenggot, kemudian rambut alis mata, ya, kemudian rambut mata itu sendiri. Ya. Jelas ya? Rambut mata itu sendiri. Ya, rambut kalau hilang semuanya, maka apa? Dia dapat 1 dia penuh. Ya. Kalau misalnya alis ini 1 hilang, maka dia dapat 1/2 dari dia. Nah, jenggotnya misalnya setelah dilakukan pelampuan batas padanya, jenggotnya tidak bisa tumbuh lagi. Ya. Misalnya terbakar ya, dibakar ininya, akhirnya jenggotnya tidak bisa tumbuh, maka dia dapat apa? Dia sempurna. Nah, ini perhatikan ya bagaimana Islam menjaga hal ini. Ya. Dan ini dari hal yang menunjukkan kewajibannya memelihara jenggot. Ya. Baik. Setelah itu, setelah menjelaskan dia pada anggota tubuh, maka beliau berpindah menjelaskan tentang dia pada luka. Ya. Kata beliau, wa arsyul ma'mumah wal jaifah thuluthu diyatil majni' alih wal fil munaqqila ushru diya wa nisfu ushriha wa fil hamisha ushruha wa fi sinnin nisfu ushriha kada fil mawdiha. Ya, ini istilah ya semua. Istilah tentang luka-luka. Ya. Baik. Yang dimaksud dengan pembahasan luka di sini ada 2 macam. Ada luka yang disebut dengan nama syajjah. Syajjah ini luka di kepala dan di wajah. Khusus luka di mana? Kepala dan di wajah. Ya, luka yang lainnya itu lain pembahasannya. Baik. Khusus untuk di kepala dan di wajah itu kalau ada terluka maka disebut apa? Syajjah. Dan syajjah ini di kalangan orang Arab, ya, ada 10 bentuk luka. Ya, ada 10 bentuk luka. Jelas ya? Yang pertama ada namanya al-harithah. Ya, al-harithah ini ya, ketentuannya dia membelah kulit sedikit tapi tidak berdarah. Membelah kulit tapi apa? Tidak berdarah. Ini al-harithah. Yang kedua adalah al-bazilah. Al-bazilah keluar darah tapi apa? Sedikit. Keluar darah tapi sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-badi'ah. Ya, al-badi'ah. Ini bukan kulit saja tapi dia sudah menyentuh apa? Menyentuh daging. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-mutalahimah. Ini luka, dia sudah menyentuh daging, sudah mulai tenggelam di dalam daging. Sudah mulai tenggelam di apa? Di dalam daging. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima as-samhaq. Ya. As-samhaq ini dia membelah daging, turun, tidak ada antara dia dan antara tulang kecuali apa? Hanya seperti kulit yang tipis. Ya. Ini samhaq. Nah. Jelas ya? Ya, 5 jenis luka ini tadi tidak disebutkan berapa kadar kadar dianya. Ya, tapi asalnya wal juruh qisas. Allah berfirman dan juruh apa? Qisas. Tapi dalam
hadits tidak diterangkan, maka di sini ijtihadnya hakim yang menentukan. Ya. Sebab dari penentuan dia ini, di situ di pembahasan qada bisa diukur. Ini mirip dengan ini mirip dengan ini mirip dengan ini. Kalau begini saja dapat 5 ekor onta, maka ini juga harusnya dapat 5 ekor onta. Ini pembahasannya di mana? Di ketentuan qada. Ya, dan kesempatan ringkas begini pun kita tidak terlalu bermanfaat untuk membahas secara detail di dalam kalau ini begini, kalau ini begini. Sebab ini memang ketentuannya di mana? Ya, di peradilan nanti para qadha, ya, di peradilan itu ditentukan dan itu menjadi patokan mereka di dalam berpijak. Ya, sesuai dengan ijtihad bersama di dalamnya. Jelas ya? Baik, yang terkait dengan hukum di sini yang keenam. Yang keenam adalah al-mudhihah. Al-mudhihah ini dia sudah menampakkan apa? Menampakkan tulang. Dia terluka di kepala atau di mana? Di mukanya sudah nampak apa? Tulang. Ya. Maka ini pada al-mudhihah di hadits Amr bin Hazm dan disebutkan di sini oleh Syaukani, dia berapa? Dia dapat di mana keterangannya di sini Syaukani? Ya, kata beliau wa fi sinnin nisfu ushriha. Dan pada gigi dapat 1/2 dari 10. 1/2 dari 1/10 dia. Berapa 1/2 dari 10? Berapa ekor onta? 5 ekor onta. Wa kadza fil mudhiha. Demikian pula dalam al-mudhiha. Berarti al-mudhiha berapa ekor onta? 5 ekor onta. Jelas ya? Ya. 5 ekor onta. Dia 1/20. Baik. Ini al-mudhiha. Kemudian berikutnya al-hashimah. Ini al-hashimah ya. Al-hashimah dia sudah menampakkan apa? Tulang, tapi sudah mulai menembus tulang itu. Ya. Maka ini dia mendapatkan berapa? Mana al-hashimah di jelasan Syaukani? Al-hashimah berapa dia sebut? Usyurah berarti berapa ekor onta? 10. Ya, dan ini sabit dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari beliau dan tidak ada yang menyelisihi beliau dari kalangan para sahabat dalam hal ini. Baik, yang kedelapan adalah al-munaqqilah. Yang kedelapan adalah apa? Al-munaqqilah. Al-munaqqilah ya. Dia sama dengan al-hashimah. Tapi bedanya di sini tulangnya berpindah. Kalau tadi tulangnya tercoret tapi tetap di situ. Ini tulangnya sudah apa? Pecah. Ya, atau dia berpindah nggak bisa disambung lagi. Nah, maka al-munaqqilah ini dia mendapat berapa? Ushrud dia wa nisfu ushriha. Dia dapat 1/10 dari dia dan 1/2 dari 1/10 dia. Berarti berapa? 15 ekor onta atau 15% dari dia. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ya, yang ke-9. Al-ma'mum. Al-ma'mum di sini disebut. Ya. Oleh Asy-Syaukani. Di dalam matan. Nah, al-ma'mumah. Ya, al-ma'mumah dia sudah sampai ke mana? Ya, dia sudah menembus ya. Apa? Sampai ya kelihatan kulit dari otaknya. Kelihatan apa? Kulit dari apa? Otaknya. Maka disebutkan di sini bahwa wa arsyul ma'mumah dan al-jaifa sulusu diyatil majniyah. Dia dapat berapa? 1/3 dari dia. Dia dapat 1/3 dari dia. Ya, baik. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah ad-damighah. Ya. Ad-damighah. Dan ini disebut juga apa? Baik. Ad-damighah ini dia lebih daripada al-ma'munah. Al-ma'mumah dia sudah apa? Dia sudah merobek dari kulit otak itu. Dia sudah merobeknya. Nah, jelas ya? Jadi ini perbedaan-perbedaannya. Ya. Ad-damighah ini dibahasakan di sini oleh Syaukani dengan kata al-jaifah.
Jadi ini dua mendapatkan sepertiga dari dia. Dalilnya adalah hadits Amr bin Hazm. Sama dalilnya. Jadi sepertiga dari dia. Ya, jadi sekarang paham ya istilah-istilah yang dipakai di sini. Ya, saya ulangi, wa arsyul ma'muma. Arsy itu adalah bayaran. Dia sama dengan kata dia. Tapi kata arsy itu bisa digunakan untuk kadar di bawah dia. Dia kadang semana dengan dia dan kadang digunakan untuk apa? Apa yang di bawah dia. Ya. Misalnya akan datang nanti tentang budak. Kalau misalnya budaknya kena ini, maka dibayar kimahnya. Ya. Kimah ini kadang disebut arsh. Kadang disebut apa? Arsh. Jadi dia di sisi penggunaan lebih luas. Apa yang dibayar? Tebusan. Ya, tapi kalau dia ketentuan dia dimaklumi. Arsh kadang digunakan untuk apa? Hal yang semana dengan dia. Tapi kebanyakannya dia di bawah harga apa? Harga dia. Jelas ya? Ini penggunaannya. Jadi saya ulangi dari atas, saya baca. Wa arshul ma'muma wal jaifa thuluthu diyatil majni alaih. Ya. Untuk al-ma'muma, arshnya ma'muma, diahnya ma'muma dan jaifa berapa? Sepertiga dari dia. Ya. Wa fil munaqqila ushrud dia wa nisfu ushriha. Ini berapa tadi? 15 ekor unta. Ini al-munaqqila. Ya, kemudian wa fil hashima. Ya. Wa fil hashima dia berapa? Ushruha 1/10. Wa fi kulli sinnin nisfu ushriha. Setiap gigi, ini dia kalau gigi hilang. Ya, as-sinnu bis-sin. Gigi dengan gigi. Kalau giginya hilang, maka gigi ini setiap dari gigi itu mendapatkan berapa? 5 ekor onta. Ya. 1/2 dari 1/10. Nah. Baik. Wa kadza fil mudhiha, demikian pula pada al-mudhiha. Kemudian kata beliau, wa ma ada hadhihi al-musamma fayakunu arshuhu bimiqdari nisbatihi ila ahadiha taqriban. Ini kaidah umum. Ini tadi yang saya katakan, di sini letak ijtihad. Ya. Ada apa yang selain daripada ini, maka arshnya, ya, diahnya itu kadarnya apa yang dinisbatkan dekat dengannya. Ya, jelas ya. Ya, kalau di tempat lain yang terluka, maka disamakan saja bagaimana bentuk lukanya dan bagaimana akibat dari apa? Luka itu. Kemudian dari situlah diberikan kesamaannya. Ya, inilah tadi yang saya katakan apa? Letak ijtihad di sini. Kemudian kata beliau, wa fil jarini idza kharaja mayyitan al-gurrah. Ya, ini berikutnya tentang dia al-janin. Janin, ya, kalau dikeluar dalam keadaan mati, maka harus dibayar 1 gurrah. Ya, dibayar 1 apa? 1 gurrah. Nah, dan 1 gurrah yang dimaksud di sini adalah dia membebaskan seorang apa? Seorang budak. Ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi janin imra'a min bani Lihyan saqata mayyitan bi gurrati 'abdin aw amah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qada, keputusan, ya, hukum peradilan tentang janin seorang perempuan dari Bani Lihyan yang jatuh dalam keadaan mati. Maksudnya jatuh dalam keadaan mati karena apa? Hah? Ya, karena apa? Ya, karena perempuan batas dari orang. Ya, kalau jatuh sendiri, dia sendiri yang keguguran, itu lain lagi masalahnya. Ya, baik ya. Maka Nabi memberikan ketentuan, dia membayar 1 gurrah, 1 budak abedin. Ya, gurrah itu hasilnya gurrah yang tanda di kepala. Jadi dia membayar 1 ubun-ubun budak laki-laki atau apa? Perempuan. Jadi al-gurrah maksudnya 1 orang budak laki-laki maupun perempuan yang dia bayar. Jelas ya? Nah, ini kalau dia menjadi sebab kegugurannya seseorang. Ya. Maka ini bisa dihitung berapa jumlahnya, sebab di masalah letik itu ada diterangkan, ya, kadar budak dahulu itu. Karena sekarang sudah tidak ada apa? Ya, tidak ada budak lagi. Kalau dia hitung kadarnya, dia kira-kira tidak ada masalah. Dan sudah berlalu hadits juga tentang kisah orang yang melempar seorang perempuan, ya, dan perempuan ini mati, demikian pula kandungan di dalamnya mati, tidak sengaja. Jelas ya? Ini apa? Tidak sengaja. Maka Nabi memberikan keputusan
Untuk janinnya dibayar oleh orang yang melemparnya, dia bayar apa? Gurrah. Dan untuk dia perempuan ini mati, maka dibayar dengan apa? Ya, ditentukan diahnya ditanggung oleh akilahnya. Dan ini sudah berlalu di pembahasan qisas. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa fil abdi qimatuhu wa arshuhu bihasabiha. Dan di dalam budak, ya, adalah kimahnya. Ya, adalah apa? Kimahnya. Dia keluarkan dari kimah budak itu. Ya, dan arshnya, ya, ketentuannya bihasabiha, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya. Ya, jadi kalau misalnya dia mewafatkan ya budak seseorang, maka dia harus ganti apa? Ganti dengan harganya. Ya, ganti dengan harganya. Dan harganya ini, arshnya, ini harga diahnya, ini bihasabiha, tergantung berapa? Ya, jumlahnya. Berapa nilai ya dari harganya, sebab ya kadang harga budak itu ya 1/2 dari apa? Orang bebas, atau 1/2 dia, kadang 1/3, kadang apa? 1/10. Ya, maka dia di sini yang memperlihat dari dia melihat dari berapa kimahnya. Ya, dia lihat kimahnya, dia ukur dari bentuk dia, sebab dia ada yang sempurna, dia tentunya kalau budak tidak sampai sempurna ya. Ya, maka dilihat ada yang 1/2 dia, ada yang 1/3, ada yang 1/10, ya, ada yang setengah dari 10, maka dia lihat apa yang pantas dan layak di dalamnya. Baik, selesai ya pembahasan tentang ad-diyat. Dengan ini selesai pembahasan tentang apa? Tentang ya al-qisas dan al-hudud. Sisa satu pembahasan lagi berkaitan dengan qasamah. Dan ini hukum tersendiri. Dia hukum tersendiri, dasar tersendiri, ya, ukurannya dibuat bab sendiri, sebab memang dia juga masuk di dalam masalah apa? Masalah peradilan juga. Masuk di dalam masalah peradilan. Ya, tapi dia punya hukum tersendiri tentang bab al-qasamah. Ya, jelas ya? Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, babul qasamah. Bab tentang apa? Al-qasamah. Al-qasamah itu masdar. Ya, masdar dari aqsama yuqsimu. Ya. Kalau af'ala yuf'ilu itu dua masdarnya. Ada iksaman dan ada qasamatan. Ya. Maksudnya di sini dia bersumpah. Ya. Maksudnya qasamah yang dimaksudkan, ya, pembahasan tentang qasamah itu yang dimaksudkan adalah seorang yang terbunuh. Diketemukan dalam keadaan dia terbunuh, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Tapi ada yang dicurigai membunuhnya. Ada yang dicurigai apa? Membunuhnya. Nah, maka di sini ada pembahasan qasamah. Ya. Pihak pemilik hak dia boleh bersumpah. Ya. Menjatuhkan apa? Dugaannya bahwa yang membunuh adalah si fulan kalau ada dugaan. Jelas? Ya. Kalau tidak diterima, maka orang yang dituduh mereka bersumpah balik juga. Ya. Jelas? Bersumpah balik. Nah, dan sumpahnya dengan 50 kali sumpah. Ya. Ini yang disebut dengan nama apa? Al-qasamah. Baik. Di sini kata Syaukani rahimahullah, saya baca dulu supaya kita terangkan. Nah, kata beliau rahimahullah, kata beliau, in kana al-qatilu min jama'atin mahsurina sabatat. Ya. Kata beliau, kalau yang membunuh dari jama'atin mahsurin, dari sekelompok orang yang terhitung, ya, sabatat, maka qasamah ini tetap, ya, bisa dilakukan qasamah padanya. Begitu maksudnya. Ya. Bisa dilakukan qasamah padanya. Ya, dalil pensyariatannya ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, dari Sahal bin Abi Hathmah, beliau berkisah tentang Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah, ya, Ibn Mas'ud, yang pergi ke mana? Ke Khaybar. Pergi ke Khaybar. Dan dimaklumi Khaybar ini apa? Tempatnya siapa Khaybar? Orang-orang Yahudi. Maka keduanya masuk ke Khaybar kemudian berpisah. Ya.
Setelah itu Muhayyisah mendatangi Abdullah bin Sahal. Dan Abdullah bin Sahal dalam keadaan sudah bersimbah darah. Dalam keadaan sudah mati. Jelas ya? Dalam keadaan dia sudah apa? Sudah mati. Ya, ini dia sudah mati. Kalau dia masih hidup, ya, boleh dia ditanya. Walaupun dia apa? Kalau dia tidak bisa bicara, boleh dia ditalqin. Kalau dia mengatakan kepalanya mengisyaratkan iya, maka tidak ada masalah. Seperti kisah Jariyah itu, ya, perempuan itu yang sudah dipukul kepalanya dengan 2 batu oleh Yahudi, diketemukan dia sudah hampir mati. Tidak bisa bicara lagi. Maka ditanyakan kepadanya, siapa yang membunuhmu? Si fulan, si fulan, si fulan. Terus disebut nama-nama. Akhirnya sampai kepada Yahudi, dia mengisyaratkan kepalanya. Dan itu dianggap cukup. Tapi ini tidak. Ini dalam keadaan dia sudah sudah mati. Bersimbah darah. Ya, ini tidak mungkin tiba-tiba dia terkena penyakit stroke mati. Ya. Sebab dalam keadaan bersimbah darah. Nah, maka beliau pun datang ke Madinah, Muhayyisah ini. Maka Muhayyisah membawa 2 orang yang lain kepada Rasulullah. Dia bawa saudara dari Abdullah bin Sahal, yaitu Abdurrahman, dan dia bawa saudaranya juga. Muhayyisah membawa saudaranya, yaitu Huwayyisah ibn Mas'ud. Mereka bertiga semuanya datang kepada Nabi. Maka Abdurrahman sebagai wali, orang yang dibunuh yang paling dekat, dia berbicara. Nah, dia yang berbicara. Tapi Nabi berkata, kabir, kabir. Sebab dia Abdurrahman yang paling muda di situ. Ya, Nabi berkata, hendaknya yang tua yang bicara. Maka berbicara oleh 2 orang. Sebab keduanya lebih lebih tua. Ya, perhatikan ya bagaimana qadhi, ya, melihat orang-orang yang datang memberikan mengangkat perkara. Ya. Semuanya dididik dengan etika. Ya, kalau ada yang lebih muda mulai bicara, yang tua-tuanya diam-diam saja. Ya, maka diminta dulu yang tua. Kecuali kalau yang tua sudah sepakat, yang muda bicara, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian keduanya pun bicara. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, ya, atahlifun. Pertama di dalam sebuah riwayat Nabi bertanya, ta'tuna bil bayyinah, kalian punya bukti bahwa dia dibunuh? Ada orang yang membunuhnya? Bukti siapa yang membunuhnya? Kata mereka, malana bayyinah, kami tidak punya bukti. Kemudian Nabi SAW bersabda, tahlifun, kalian mau bersumpah? Wa tastahiquna dama sahibikum. Dan kalau kalian dengan bersumpah, maka darah teman kalian, maksudnya darah keluarga kalian ini, kalian berhak untuk mengambilnya, menuntutnya. Ya, untuk kalian. Nah, maka kata mereka, ya, kaifa nahlif wa lam nashhad wa lam nara? Bagaimana kami bersumpah padahal kami tidak melihat dan tidak mempersaksikan? Ya, dia diketemukan dalam keadaan sudah bersimbah darah. Maka Nabi berkata, tubri'ukum Yahud bi 50 yaminan. Kalau begitu Yahudi bersumpah dengan 50 sumpah, maka mereka bebas dalam hal ini. Iya. Maka mereka pun mengajukan lagi kepada Nabi, kaifa na'khudhu aymana qaumin kuffar? Bagaimana kita mengambil sumpah orang-orang kafir? Maksudnya kenapa kita percaya orang kafir sumpahnya? Maka Nabi pun membayar diahnya dengan 100 ekor onta dari Baitul Mal. Dari diri beliau, maksudnya dari mana? Dari Baitul Mal. Beliau bayar 100 ekor onta. Dia Abdullah ibn Sahal yang meninggal. Jelas ya? Jadi ini qasama bentuknya. Jadi dalam qasama ini disyaratkan ada al-lawth. Iya. Disyaratkan harus ada al-lawth. Al-lawth itu indikasi kuat bahwa dia terbunuh oleh satu kelompok atau satu kaum. Iya. Ada indikasi kuat. Ya. Dan di sini indikasinya kuat sebab jelas orang Yahudi bagaimana permusuhannya terhadap siapa? Para sahabat. Maka indikasinya kuat. Mereka yang Mereka yang membunuh. Ya. Jelas? Ya. Dan bagi orang yang melakukan qasamah, mereka syah kalau ada yang menuduh misalnya dia curigai sekelompok orang, maka dia boleh bersumpah untuk sekelompok orang itu, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mereka punya indikasi kuat terhadap satu orang,
maka satu orang ini dengan 50 sumpah, maka satu orang ini apa? Diserahkan. Ya. Tapi bentuknya qasama, pihak penuntut dulu yang apa? Bersumpah dengan berapa? 50 kali sumpah. Jadi pihak penuntut yang bersumpah. Ya, kalau mereka ahli dan pihak penuntut ini adalah orang yang berhak mendapatkan apa? Terhadap darah orang yang dibunuh, itu yang berhak. Jadi masuk di dalamnya apa? Ahli waris dan asabahnya. Yang merupakan apa? Yang berhak terhadap darahnya. Kalau mereka jumlahnya 100 orang, maka yang bersumpah cuma berapa? 50. Kalau mereka jumlahnya cuma 10 orang, maka setiap dari 10 orang ini bersumpah 5 kali. Sehingga menjadi berapa? 50 sumpah. Sebab Nabi di sini tidak mensyaratkan 50 orang. Beliau berkata 50 apa? Sumpah. Jelas ya? 50 sumpah. Ya. Kalau ahli warisnya cuma 1, ya, maka dia bersumpah apa? 50 kali. Itu sama. Ya. Pihak yang dituduh, ya. Pihak yang dituduh, ya, kalau dia mengingkari, maka yang dituduh ini hendaknya dia bersumpah 50 kali. Kalau dia bersumpah 50 kali, maka dia selamat dari apa? Selamat dari hukuman. Kalau dia tidak berani bersumpah, maka di sini tetaplah bahwa ada yang membunuh. Ya, dan dari 50 orang yang dianggap dicurigai membunuh ini, ya, setiap dari mereka membayar 2 ekor apa? 2 ekor onta. Sebab dia berapa? 100. Jadi 50 kali 2. Jadi tiap orang bayar apa? 2 ekor onta. Jelas ya, kecuali kalau didapat, ya, diketahui ada satu yang dicurigai punya indikasi, kemudian dilakukan sumpah 50, ya, ternyata mereka tidak berani bersumpah, maka ini berarti satu ini diserahkan untuk di apa? Dikisas. Kalau memang keluarganya ingin mengkisasnya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah al-qasamah. Ya. Dan di sini keadaannya ada kondisi, ya. Kalau misalnya dikhawatirkan ada iltibas, ya, ada iltibas dalam qadiyah yang tidak begitu nampak, maka hendaknya pemerintah membayar diahnya dari Baitul Mal. Dibayar dari mana? Dari Baitul Mal. Nah, baik, saya baca ucapan Asy-Syaukani. Saya kira dengan penjelasan ini sudah insyaallah akan jelas ucapan Asy-Syaukani. Kata beliau rahimahullah, "Idza kana al-qatilu min jama'atin mahsurin sabatat." Kalau yang membunuh dari jemaah mahsurin, maka qasamah tetap. Apa qasamah? Sudah syah untuk diterapkan. Ya, dan qasamah ini wahiya khamsuna yaminan. Dia 50 sumpah. Yakhtarahum waliyul qatil. Ini dipilih oleh wali orang yang dibunuh. Ya. Al-qatil artinya apa? Al-maqtul. Nah. Wadiyatu innakalu alaihim. Dan dia itu ditanggung oleh mereka kalau mereka nakalu, tidak mau bersumpah. Ya, nakalu artinya apa? Tidak mau bersumpah. Ya. Wa in halafu saqatat. Kalau mereka bersumpah 50 juga, maka qasamanya apa? Jatuh, tidak ada dianya sudah. Ya. Tapi kata Syaukani, wa idza tabasal amru kanat min baitil mal. Ya, kalau perkara ada iltibas, ya, maka dibayar dari mana? Dibayar dari Baitul Mal, dia tersebut. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Ya, tentang masalah laus ini, bagaimana ketentuannya? Ini disebutkan ada 7 bentuk di dalam buku fikih. Ya, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Dan ini saya kira bukan terlalu hal yang penting untuk kita terangkan. Sebab ya kaitannya di masalah peradilan. Ya, antum tahu juga nanti hukumnya harus ke pengadilan untuk ya menetapkan lausnya. Jelas ya? Baik. Ya, tapi secara global itu yang saya terangkan tadi. Kalau ada bentuk-bentuk apa, seperti dia ada permusuhan yang jelas, ya, antara sekelompok orang. Ini tadinya memang bermusuhan, ya, bahkan sudah pernah berkelahi sebelumnya. Ya, tiba-tiba mati misalnya dia di dekat rumahnya. Ya, kayak ini laus. Ya, menunjukkan apa? Qarina, indikasi kuat bahwa dia dibunuh oleh orang ini. Ya, kan begitu? Ya, jelas. Itu diantara bentuk-bentuk laus. Dan ada 7 bentuk disebut oleh para ulama. Baik, sekira cukup ya untuk malam ini. Ya, sebab besok kita masuk dalam wasiat. Ini terkait dengan masalah warisan. Ya. Ya, insya Allah masih ada mungkin 2 kali pertemuan. Ya. Besok pagi dan sebelum duhur. Ya. Dan rencana kita sebagaimana yang kita sebutkan penutupan daurah. Ya, oleh apa?
oleh Syekh Zaid. Ya, tapi Syekh Zaid sekarang mengajukan penutupannya. Jadi sekarang malam ini beliau akan memberikan apa? Ya, penutupan untuk malam ini. Jadi insyaallah kita coba nanti telepon setelah sholat. Ya, kita menunggu sejenak, mudah-mudahan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.